Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Raka Daswara. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Sebelumnya di Jepara sendiri terkenal dengan ukiran dan sejarahnya, yaitu para wanita yang menjadi pahlawan pada masa atau kejayaannya masing-masing. Salah satunya adalah R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Jadi di sini nanti kita akan mengimplementasikan wisata yang kita kaitkan dengan sejarah R.A. Kartini. Jadi sebuah perjalanan melalui sejarah, keindahan alam, dan warisan emansipasi wanita di Indonesia dengan judul Senja Bersama Raden Ajeng Kartini di Pantai Kartini, Jepara. Oke. Jadi kenapa kita ambil Senja Bersama Era Kartini? Karena Era Kartini sendiri sering menghayati keindahan alam sambil merenungkan semangat perjuangan pahlawan wanita khususnya yang ada di Indonesia. Itulah kenapa Raden Ajeng Kartini juga disebut sebagai pelopor emansipasi wanita yang ada di Indonesia. Oke, untuk sejarah singkatnya Raden Ajeng Kartini, eh, Raden Ajeng Kartini adalah RA itu sebuah gelar kebangsawanan. Raden Ajeng itu gelar untuk wanita Jawa yang belum menikah. Kalau Raden Ayu itu gelar perempuan Jawa untuk yang sudah menikah. Jadi eh, Pantai Kartini, kenapa kok bisa disebut Pantai Kartini? Karena diambil tadi dari nama Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini sendiri lahirnya tanggal 21 April 1879. Nama ini juga menjadi sebuah simbol perjuangan dan kebebasan, khususnya emansipasi untuk para wanita. Untuk di masa kolonial, sekitar pada abad 20, pantai ini menjadi rekreasi keluarga untuk Raden Ajeng Kartini dan para keluarganya, termasuk adik dan kakaknya. Ya, dan beliau Raden Ajeng Kartini juga sering menulis tentang misalnya ada salah satu tulisan beliau yang berjudul Deburan Ombak dalam surat-suratnya kepada para sahabat-sahabat Raden Ajeng Kartini yang bertempat tinggal atau berdomisili di Belanda, begitu. Pantai Kartini ini merupakan tempat peristirahatan bagi keluarga yang saya sampaikan tadi. Sering menghabiskan waktu di sini terutama selama masa pengitan. Ya, jadi era Kartini itu dijodohkan atau dipinang oleh salah satu bupati, tepatnya Bupati Rembang, dan dalam proses menunggu atau yang biasa disebut pingitan kalau dari masyarakat Jawa, itu beliau sering merenung atau dipingit bertempat di Pantai Kartini yang sekarang kita sebut Pantai Kartini ini. Terus selanjutnya fakta menarik dari Pantai Kartini, yang pertama akses dari kota Jepara itu sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi untuk tiket masuknya itu 5.000 per orang. Jam operasionalnya jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Karena kalau untuk sunrise itu di Pantai Kartini kurang mendukung. Jadi yang paling efektif itu kegiatannya di sekitar jam 15.00 sampai jam 19.00. Nah, terus sekitar jam 5 sampai jam 7 atau setengah 7. Untuk spot fotografi di Pantai Kartini ada beberapa spot, salah satunya ada gazebo yang berjajar di tepi pantai. Nanti juga gazebo itu nanti terhubung dengan jembatan. Nanti kita lihat sama-sama, nanti saya akan kasihkan gambaran detailnya seperti apa. Dan juga di sekitar Pantai Kartini ada
pemandian air suci. Di sebelah baratnya Pantai Kartini dipercaya nanti bisa menyembuhkan penyakit, salah satunya adalah rematik, penyakit paru-paru, penyakit kulit dan kandungan. Nah, setahu saya seperti itu. Dan soalnya sumber airnya itu mengandung banyak mineral, jadi bisa menyegarkan dan menyembuhkan. Oke, setelah itu yang paling ikonik juga selain dari namanya yang bergelar atau bernama Kartini, Pantai Kartini ini juga ada satu objek yang sangat terkenal, yaitu penyu atau yang disebut Ocean Park. Nah, Ocean Park ini bangunan berbentuk bukan kura-kura ya, tapi kalau bahasa Jawanya itu penyu ya, atau kura-kura raksasa. Di sana ada 2 lantai dengan akuarium besar dan terowongan bawah laut. Jadi nanti di sana kita akan melihat banyak sekali hewan-hewan atau ikan-ikan yang di akuarium besar, juga bisa berfoto di sana. Nah, ini jembatan yang di tengahnya ada gazebo, dan ini beberapa spot foto yang ada di Pantai Kartini. Nah, spot foto ini kebanyakan itu bagusnya sekitar tadi jam operasionalnya sekitar, untuk rekomendasinya sekitar jam 5 atau jam 4 sampai jam 7 malam, karena view sunset ini yang bisa diminati oleh para pengunjung begitu. Nah, ini tadi gambar penyunya, dan ini beberapa tempat di Pantai Kartini. Di sana juga ini ada semacam kayak danau. Kita lihat di sana ada dermaganya. Yang mau ke Karimun Jawa juga bisa. Kita berangkatnya dari dermaga yang dekat di Pantai Kartini. Nah, kita beralih lagi ke masa Kartininya ya. Untuk Kartininya di masa mudanya atau cerita di tepi pantainya adalah beliau menulis sebuah surat kepada Van de Venter sekitar tahun 1903 dengan judul Ombak yang Berbisik Mengajarkanku Tentang Kebebasan. Adalah metafora keinginan beliau tentang kebebasan dari perbatasan atau keterbatasan sosial antara laki-laki dan perempuan khususnya. Jadi beliau menuliskan sebuah surat itu kepada sahabatnya Van de Venter di tahun 1903. Adapun hobi lain beliau di sana adalah beliau suka membaca. Jadi membaca di bawah pohon, karena zaman dulu di Pantai Kartini itu banyak sekali pohon-pohon besar dan sangat rindang dan sangat sejuk kalau sore hari. Jadi di sana membaca buku sambil minum air kelapa, terus mengamati matahari terbenam. Juga di sana kalau menurut beliau itu hal-hal semacam itu atau suasana yang dibuat di situ itu bisa menumbuhkan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Jadi lebih kritis dalam membuat atau memahami sesuatu hal. Itu menurut Raden Ajeng Kartini. Terus selanjutnya adalah petualangan usia 12 tahun. Jadi kita kembali ke usia 12 tahun, yaitu beliau sering membantu ibunya menyiapkan perahu-perahu kecil untuk menelusuri pantai, berlayar atau belajar navigasi ya. Kalau zaman dulu kan armada utamanya itu perahu, jadi harus bisa memahami tentang bagaimana cara bernavigasi yang sederhana dan beberapa hal mendasar tentang lautan. Itu. Jadi selanjutnya adalah menginspirasi kebebasan wanita. Jadi laut itu disimbolkan sebagai hamparan yang sangat luas menurut beliau Raden Ajeng Kartini. Nah, hamparan itu melambangkan yang kebebasan yang tidak pernah terukur. Jadi laut itu kan sifatnya bebas, jadi dia tidak mau terkurung gitu. Intinya seperti itu. Selanjutnya jejak fisik Pantai Kartini di Jepara. Oke, untuk Museum Era Kartini
Itu berasal dari berada di pusat kota. Jadi ada sebuah museum tentang era Kartini. Di sana menampilkan meja belajar asli, ada mesin jahit, pakaian dan surat-surat yang ditulis Kartini kepada para sahabatnya. Jadi ini adalah meja beliau, meja yang sering beliau buat untuk nulis, untuk menuangkan ide kreatifnya kepada sahabat-sahabatnya, terutama yang berada di Belanda. Karena sebelah sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu, ini adalah kamar pingitan. Jadi kamar pingitan ini berada di pendopo kabupaten atau berada di desa Ambulu. Jadi beliau selama di Pingit itu jadi kan di sebuah kamar, ini adalah ranjang beliau menjalani masa pingitan sebelum menikah. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari era Kartini atau Pantai Kartini ini sendiri, yang pertama adalah semangat emansipasinya ya. Tentu saja semangat emansipasinya dalam menolak batasan tradisional atau menolak jenjang atau menumbuhkan kesetaraan ya, lebih jelasnya untuk khususnya untuk para wanita. Dan setelah itu juga beliau itu juga menghormati alam. Jadi beliau itu menjaga kebersihan juga di pantainya atau di pesisir pantai atau tempat beliau biasa untuk belajar ataupun menulis dan membuat surat gitu. Dan dari Raden Ajeng Kartini juga kita belajar dari ombak, laut dan senja, terbuka terhadap pembelajaran baru, pembelajaran dari lingkungan sekitar dan perkembangan sebagai pribadi yang bisa tetap berjalan ke depan dan tetap berkembang seperti itu. Nah, untuk itu mari kita rayakan senja sebagai warisan semangat Kartini. Buat acara untuk teman-teman, untuk kelompok, untuk kelas, untuk menikmati sunset bersama di Pantai Kartini Jepara untuk itu. Dan mungkin di sana juga kita lakukan sebuah pembahasan atau diskusi tentang hak perempuan dan pelestarian lingkungan sambil kita menikmati keindahan alam di sana. Jadi kita betul-betul menjaga dan menguri-nguri atau meniru kegiatan Raden Ajeng Kartini di Pantai Kartini tersebut. Dan sebagai aksi nyata atau kegiatan yang terorganisir, juga nanti kita mungkin bisa melakukan kegiatan bersih-bersih atau kita ikut serta menjaga lingkungan yang berada di sekitaran Pantai Kartini Jepara. Oke, untuk tipsnya, datang sekitar 30 menit atau setengah jam sebelum matahari terbenam. Kalau di sini ya sekitar jam 5 sore itu maksimal untuk mendapatkan spot terbaik dan menikmati perubahan warna langit yang secara penuh atau secara sempurna. Gitu. Baik, itu mungkin implementasi wisata dari saya. Mungkin kita ada lakukan semacam apa ya? Tanya jawab mungkin ya. Gimana kalau kira-kira kalau menurut Bapak Ibu semua, kira-kira hal apa yang kita pelajari tentang era Kartini yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh Bapak Ibu para pengunjung semua? Kira-kira ada nggak sesuatu hal baru yang diketahui setelah saya jelaskan beberapa hal tadi? Saya baru tahu bahwa Kartini menggunakan ombak laut sebagai simbol kebebasan dalam surat-suratnya. Nah, iya. Jadi saya juga kemarin mungkin beberapa tahun ini baru tahu ya, kalau beberapa tulisan era Kartini itu sendiri diambil atau terinspirasi dari beberapa konsep lautan. Ya, tadi seperti ada ombak, ada pesisir, ada
angin dan lain-lain hal itu juga dari saya merasa kaget atau merasa terpukau juga karena di era itu tanda kutip ya, beliau memiliki pandangan yang cukup luas tentang beberapa faktor yang ada di Pantai Kartini sendiri. Itu apakah ada pertanyaan lagi? Setelah mendengarkan interpretasi tadi, bagaimana perasaan Anda saat melihat senja di Pantai Kartini sekarang? Oh, kalau dari saya ya, dari pengalaman saya lebih suka melihat senja di Pantai Kartini itu di sekitar atau di lingkup sekitar jembatan. Jadi di sekitar jembatan itu biasanya kalau musim sekarang itu banyak pemuda atau banyak remaja itu berdiam diri, ada yang sambil baca buku, ada yang sambil bermain dan diskusi dengan teman-temannya, itu kebanyakan berada di jembatan yang di sebelah tadi yang kita kelihatan tadi. Itu di situ biasanya kalau sore hari banyak pengunjung di situ. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Jangan bosan dengan saya dan mohon nanti beritahu teman, kakak, adik, keluarga dan sahabatnya untuk berkunjung ke Pantai Kartini, khususnya sambil kita mengetahui bagaimana perjuangan atau pola pikir atau diskusi yang dilakukan Raden Ajeng Kartini di Pantai Kartini ini. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Bila banyak tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.